Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dengan NPM 2040302034 dari lokal A1 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan membahas sedikit materi mengenai konsep dasar listrik dan sinyal AC dan DC. Untuk daftar menunya bisa dilihat. Ada awal mula terjadinya listrik, arus listrik, sini ada rapat arus, jenis dan akibat. Ada juga tegangan, pengantar arus, daya, serta sinyal. Sinyal sini terbagi dua, ada AC dan DC. Baik, langsung saja. Awal mula terjadinya listrik. Yang pertama, setiap benda terdiri dari bagian-bagian yang sangat kecil, yang disebut molekul. Apabila molekul ini dibagi lagi menjadi yang lebih kecil, biasanya disebut dengan atom. Nah, tiap-tiap atom mempunyai satu inti yang disebut proton. Proton mempunyai listrik yang bermuatan positif, dan dalam keadaan tidak bergerak atau keadaan diam, proton ini dikelilingi oleh satu atau beberapa benda yang sangat kecil, dan benda ini disebut sebagai elektron. Nah, elektron yang berada pada lapisan terluar atau orbit disebut elektron bebas. Elektron bebas ini cenderung dan mudah sekali berpindah ke atom yang lain yang berada di sekitarnya, di mana selanjutnya elektron ini berputar mengelilingi proton dari atom yang bersangkutan. Akibat dari perpindahan elektron bebas itu, maka terjadi kekosongan dalam atom yang ditinggalkan dan diisi oleh elektron bebas yang berasal dari atom lain. Apabila pergerakan dari elektron bebas ini teratur ke satu arah, disebut sebagai aliran elektron, maka timbul aliran listrik atau muatan listrik. Nah, untuk arus listrik. Arus listrik merupakan perubahan muatan. Terdapat waktu atau banyak muatan yang melintasi suatu luasan penampang dalam satu satuan waktu. Arah arus listrik searah dengan arah pergerakan muatan positif atau berlawanan arah dengan arah pergerakan muatan negatif. Nah, secara matematis, arus dapat ditulis. Bisa dilihat, I sama dengan Q per T, di mana I simbol kuat arus listrik, satuannya adalah ampere. Sedangkan Q muatan listrik, satuannya adalah coulomb. Dan T adalah waktu, satuannya adalah sekon atau detik. Nah, rapat arus. Rapat arus ialah besarnya arus listrik tiap-tiap milimeter pangkat 2
atau luas penampang kawat. Nah, secara matematis ditulis S sama dengan I per A, di mana S adalah sebagai simbol rapat arus dengan satuannya adalah ampere per milimeter pangkat 2. Dan I sama dengan kuat arus listrik dan satuannya adalah ampere. A adalah luas penampang kawat dan satuannya adalah milimeter pangkat 2. Nah, selanjutnya adalah jenis arus listrik. Pada dasarnya, arus listrik dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, arus listrik searah atau direct current atau DC. Yang kedua, arus listrik bolak-balik, biasa disebut dengan alternating current atau AC. Nah, reaksi akibat aliran arus. Yang pertama, reaksi panas. Arus listrik sini selalu memanaskan penghantarnya. Yang kedua, reaksi cahaya. Pada lampu pijar, reaksi panas arus listrik mengakibatkan kawat membara dan dengan demikian menjadi bersinar. Selanjutnya, reaksi magnet. Arus listrik selalu membangkitkan magnet. Sedangkan reaksi pada makhluk hidup dengan persyaratan tertentu. Misalkan, seseorang menyentuh dua buah penghantar listrik tanpa isolasi, maka arus dapat mengalir melalui tubuh manusia. Arus listrik tersebut membangkitkan atau menimbulkan yang biasanya disebut dengan sengatan listrik. Nah, tegangan listrik. Tegangan listrik adalah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan suatu muatan sebesar satu kolom pada elemen atau komponen dari satu terminal atau kutub ke terminal atau kutub yang lainnya. Kedua, atau pada kedua terminal atau kutub akan mempunyai beda potensi jika kita menggerakkan pemindahan muatan sebesar satu kolom dari terminal ke terminal yang lain. Nah, satuan. Pertama, satuan SI yang ditetapkan untuk sebagai tegangan adalah volt. Yang kedua, simbol formula untuk tegangan adalah V atau volt. Ketiga, simbol satuan untuk volt adalah V. Satuan tegangan antara dua buah titik dinyatakan sebagai pembeda potensi titik-titik tersebut. Tegangan sama dengan perbedaan potensial atau biasa disebut dengan potential difference. Nah, di sini ada juga sumber tegangan. Contohnya
pada baterai, aki, dan PLN. Nah, penghantar arus listrik. Jenis bahan penghantar listrik. Pertama ada konduktor. Bahan yang mudah mengalirkan arus listrik. Dan isolator adalah bahan yang sulit atau tidak bisa dialiri arus listrik. Sedangkan semikonduktor adalah bahan yang kadang-kadang menjadi sebagai isolator dan kadang-kadang juga menjadi sebagai konduktor. Nah, daya. Besar daya pada suatu rangkaian dapat dihitung dengan P sama dengan V dikali I atau P sama dengan I pangkat 2 dikali R. Dan P atau P sama dengan V pangkat 2 dikali per R. Nah, di mana P adalah daya, dalam satuannya yaitu watt. Untuk V, tegangan dalam satuannya yaitu adalah volt. Sedangkan I adalah arus. Nah, dalam satuannya adalah ampere. Nah, kita masuk ke sinyal. Nah, yang pertama sini sinyal adalah besaran fisis yang berubah menurut waktu, ruang, atau variabel bebas yang lainnya. Sinyal listrik atau biasa disebut dengan electrical signal adalah tegangan atau arus listrik yang membawa suatu informasi. Nah, sebagai contoh, pertama, gelombang tegangan dan arus yang terdapat pada suatu rangkaian listrik atau sinyal listrik, biasa juga kita sebut dengan sinyal elektrik. Yang kedua, sinyal audio seperti sinyal wicara, bisa juga sinyal musik. Yang ketiga, laju aliran pada suatu fluida atau gas dalam suatu proses kimia. Nah, sinyal di sini terbagi menjadi dua. Pertama, sinyal analog. Sinyal analog berupa gelombang kontinu
yang mengalami perubahan waktu. Misalkan, suatu gelombang bergerak dari nilai A menuju nilai B, maka akan mengalami sejumlah perubahan pada nilai-nilai. Mulai dari nilai A berubah sedikit demi sedikit sehingga mencapai nilai B. Nah, yang kedua, sinyal digital. Sinyal digital tidak kontinu dan hanya mempunyai dua nilai tertentu yang bisa dikatakan atau biasa dikatakan secara sederhana dengan nilai 1 dan 0. Perubahan nilai ke nilai yang satunya secara mendadak, seperti lampu yang switch nyala dan padam atau mati. Nah, untuk sinyal listrik AC atau alternating current atau biasa kita kenal dengan singkatan AC. Nah, sinyal AC adalah arus yang mempunyai nilai yang berubah terhadap satuan waktu dengan karakteristik atau dengan karakteristikannya selalu berulang-ulang, tidak pada periode waktu tertentu. Sinyal AC juga merupakan bentuk gelombang yang sangat penting dalam bidang elektronika. Alasan utama menggunakan tegangan AC di sini adalah karena kemudahannya untuk ditransmisikan pada suatu tegangan tinggi dan dengan arus yang sangat rendah. Kemudian dengan mudah tegangannya dapat diturunkan dengan menggunakan sebuah transformator. Nah, adapun sifat-sifat AC atau sifat sinyal AC. Yang pertama, tegangan AC. Tegangan AC berubah-ubah potensialnya secara berkelanjutan dari positif menuju ke negatif. Yang kedua, arusnya juga berubah dari arah yang satu ke arah yang lainnya secara berkelanjutan. Yang ketiga, satu set perubahan positif ke negatif disebut sebagai satu gelombang. Nah, yang keempat, banyaknya gelombang yang terbentuk dalam satu detik itu disebut sebagai frekuensi yang diukur dalam satuan Hertz. 1 Hertz di sini sama dengan 1 gelombang per detiknya. Nah, sinyal listrik AC. Sinyal listrik DC maksudnya, sinyal listrik DC. Sinyal listrik DC adalah sinyal yang mempunyai nilai tetap
atau konstan terhadap satuan waktu. Artinya, aman kita untuk meninjau arus tersebut pada waktu berbeda dan mendapat nilai yang sama. Nah, adapun sifat pada sinyal DC. Tegangan sinyal DC adalah tetap, nilainya tetap. Yang kedua, arusnya searah dengan nilai laju yang bisa berkurang atau bertambah. Sumber tegangan atau arus DC biasa digunakan untuk menyuplai suatu rangkaian elektronik. Yang keempat, sumber DC yang nilainya konstan. Sumber steady DC biasanya diperoleh dari suatu baterai atau biasa kita sebut dengan power supply yang terregulasi. Selanjutnya, sedangkan smooth DC yang mengandung riak biasanya dihasilkan oleh sebuah power supply atau baterai. Selanjutnya, tegangan atau arus dari sumber smooth DC yang mengandung riak masih bisa digunakan untuk menyuplai rangkaian elektronik asalkan nilai pada riaknya tidak terlalu besar atau tidak terlalu tinggi. Yang terakhir, varying DC tidak cocok untuk rangkaian pada elektronika. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.